Halo sahabat webinar, kita bertemu kembali di webinar Management Series. Dan pada seri kali ini adalah mengenai Human Resources Management atau manajemen sumber daya manusia. Dan judul pemaparan saya adalah Employee Development, The Role of Evaluation. Pada bagian ini kita akan lihat bagaimana pentingnya evaluasi dalam pengembangan karyawan di perusahaan. Di dalam upaya human resources mengembangkan kemampuan karyawan, maka perlu adanya program pelatihan atau training. Kenapa training dibutuhkan? Untuk menjadi salah satu program dari HR di perusahaan. Training diperlukan karena kurangnya skill atau keahlian yang dimiliki oleh karyawan, apalagi kalau karyawan tersebut masih karyawan baru, atau adanya program baru, atau ada sistem baru di perusahaan yang dijalankan. Nah, kekurangan kemampuan karyawan di perusahaan ini bisa dikurangi dengan adanya program pelatihan. Hal ini penting untuk kelangsungan dan kesuksesan bisnis untuk jangka panjang. Nah, untuk itu perusahaan dalam hal ini HR perlu melakukan training need analysis. Training need analysis disebut juga dengan analisis kebutuhan diklat. Kenapa training need analysis ini diperlukan? Karena dengan melakukan training analisis, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan, yaitu dengan menghilangkan kekurangan atau kemampuan, keterampilan yang minim yang dimiliki oleh karyawan. Salah satu tujuan penting dari kegiatan training adalah untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Nah, ini didukung oleh Mercer dengan survei yang dilakukan di Global Talent Trend 2023. Hasil survei Mercer menitik beratkan keberhasilan perusahaan terletak pada kemampuan karyawan dalam penyelesaian pekerjaannya. Kita lihat di sini yang disurvei adalah apa yang menjadi prioritas manajer human resources di tahun 2023. Ada 3 prioritas pertama dari beberapa industri yang disurvei. Ada industri otomotif, chemical, construction, dan corporate governance. Hasil survei menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas manajemen HR adalah mereka perlu meningkatkan pengalaman karyawan. Ya, perlu meningkatkan perencanaan strategi tenaga kerja dan perlu meningkatkan skill dari karyawan. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa kebutuhan pelatihan itu penting? Apa indikatornya? Nah, di sini perusahaan dapat melihat dari adanya keluhan-keluhan karyawan atau klien, customer, kemudian kualitas kerja yang buruk, kemudian kesalahan yang sering terjadi berulang, atau turnover yang tinggi, atau ada batas waktu yang diminta tapi tidak terpenuhi. Kemudian adanya konflik, kemudian adanya equipment baru yang dijalankan di perusahaan. Nah, hal ini bisa menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pelatihan penting untuk dilakukan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendesain modul pelatihan? Dalam merancang modul pelatihan ada 2 hal yang bisa dibuat. Yang pertama, HR harus menetapkan terlebih dahulu implementasi pelatihan. Dan yang kedua adalah training development. Di dalam training implementation ada 2 hal yang bisa kita buat. Yang pertama, perlu mempersiapkan training resources secara detail. Ya, alat-alat yang akan digunakan, softwarenya, venue, ATK, dan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan tersebut. Dan yang kedua, pastikan kita memilih trainer yang tepat untuk pelatihan tersebut. Selanjutnya, dalam training development atau pengembangan pelatihan ada 2 hal yang HR harus siapkan. Yang pertama, HR memilih kegiatan yang sesuai yang perlu untuk
dikembangkan. Dan yang kedua, sangat penting bagi HR untuk menyiapkan instrumen evaluasi. Nah, kenapa penting untuk dievaluasi? Apa itu evaluasi? Evaluasi program adalah informasi kolektif yang didapatkan mengenai aktivitas, karakteristik, dan hasil dari program pelatihan, sehingga dapat membuat penilaian mengenai program tersebut dan cara meningkatkan keefektifan program dan keputusan program pelatihan di masa yang akan datang. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa bentuk evaluasi. Ya. Ada dua bentuk evaluasi. Yang pertama berupa evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Evaluasi formatif terjadi ketika program pelatihan dibentuk atau saat berjalan. Evaluasi sumatif terjadi setelah program pelatihan selesai dijalankan. Evaluasi formatif bagus digunakan untuk menganalisa strength and weaknesses agar dapat ditingkatkan. Di sana ada umpan balik. Dan evaluasi sumatif bagus untuk melihat pencapaian dan terdokumentasi. Bisa dijadikan sebagai bukti dari evaluasi formatif. Nah, di sini terkait evaluasi yang ingin saya propose di dalam webinar ini ada 4 level evaluasi dari pelatihan yang dibuat yang disampaikan oleh Kirkpatrick. Level yang pertama adalah satisfaction. Apakah karyawan yang mengikuti pelatihan suka dengan program tersebut? Nah, level yang kedua adalah learning. Kita perlu mengevaluasi apa yang karyawan dapat pelajari dari program pelatihan tersebut. Dan level yang ketiga adalah impact. Apakah mereka yang mengikuti program pelatihan tersebut dapat mengimplementasikan apa yang mereka pelajari? Dan level yang keempat adalah result. Apakah implementasi yang dilakukan memiliki dampak pada perusahaan? Dan di puncak diagram ini saya tambahkan di sana evaluasi ROI oleh Philip. Philip Analytics memberikan rumusan evaluasi ROI yang membandingkan benefit dari program dengan biaya program tersebut. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa evaluasi merupakan hal yang penting dalam mengukur kinerja seorang karyawan. Idealnya, evaluasi kinerja bisa menjadi batu loncatan bagi karyawan dan supervisor untuk melihat hal-hal mana yang bisa mereka perbaiki. Mereka dapat mengidentifikasi dan mendiskusikan bidang-bidang apa yang perlu ditingkatkan kinerjanya, ya. Dan ini juga penting bagi karyawan dan manajer untuk saling mengklarifikasi harapan dan dukungan. Kirkpatrick menyarankan ada 4 level evaluasi sebagai langkah untuk mencapai bisnis result. Dan Philip juga menyarankan agar perusahaan menggunakan metode evaluasi ROI sebagai metode evaluasi bagi perusahaan. Demikian materi saya kali ini, semoga bermanfaat. Selamat berkarya dan salam sukses selalu.